Kabukimono. Di tengah kesunyian pavilion Shake yang megah namun dingin, sesosok tubuh terbangun. Ia membuka matanya perlahan, hanya untuk menemukan kekosongan yang menyesakkan. Tidak ada suara detak jantung di dadanya, hanya keheningan yang bergema di dalam rongga tubuhnya yang sempurna. Ia adalah sebuah mahakarya yang terabaikan, sebuah wadah yang baru saja menyadari keberadaannya di dunia yang asing. Ingatannya samar, namun satu hal terasa nyata. Ia adalah ciptaan Raiden Ei, sang penguasa petir. Namun, ia bukanlah pedang yang tajam atau perisai yang kokoh. Ia dianggap gagal karena memiliki sesuatu yang tidak diinginkan oleh penciptanya, emosi. Sebuah tanda emas berbentuk bulu tertinggal di sisinya, simbol dari identitas yang dibuang, sebuah bukti bahwa ia pernah diharapkan, namun akhirnya ditinggalkan karena terlalu rapuh. Tiba-tiba, sesuatu yang hangat mengalir di pipinya. Ia menyentuh cairan bening itu dengan ujung jarinya. "Apa ini?" bisiknya dalam hati. Ia tidak merasakan luka fisik, namun dadanya terasa sesak seolah-olah ada beban berat yang menghimpitnya. Inilah tangisan pertamanya, sebuah fenomena yang membuktikan bahwa meskipun ia hanyalah sebuah boneka, ia bisa merasakan kesedihan yang paling dalam sekalipun. Dengan langkah ragu, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat persembunyiannya. Ia melangkah keluar dari pavilion Shake, menembus kabut yang menyelimuti tebing-tebing Inazuma. Dunia di luar sana sangat luas dan menakutkan, namun ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Ia tidak tahu kemana tujuannya, ia hanya ingin menemukan tempat di mana kehampaan di dalam dirinya bisa terisi. Perjalanannya membawanya menyusuri pantai berpasir dan hutan bambu yang sunyi. Kakinya yang tak terbiasa berjalan mulai terasa letih, namun rasa penasaran dan keputusasaan mendorongnya maju. Ia melihat bunga-bunga yang mekar dan burung-burung yang terbang bebas, menyadari bahwa segalanya di dunia ini memiliki tempatnya masing-masing, kecuali dirinya. Di pinggiran wilayah Tatarasuna, seorang pria bernama Masahiro sedang mengumpulkan kayu bakar ketika ia melihat sosok asing yang terduduk di bawah pohon. Masahiro tidak melihat sebuah boneka atau kegagalan. Ia hanya melihat seorang pemuda yang tampak sangat tersesat dan sendirian. Dengan senyum ramah, Masahiro mendekat dan mengulurkan tangannya, menawarkan bantuan tanpa rasa takut sedikitpun. Masahiro membawa pemuda itu ke desa para pengrajin di Tatarasuna. Di sana, udara dipenuhi dengan aroma besi yang dibakar dan suara dentuman palu yang berirama. Masahiro menunjukkan tungku raksasa yang menjadi pusat kehidupan mereka. "Jangan takut," kata Masahiro pelan, "api di sini menghangatkan, bukan menghancurkan." Di sana, ia bertemu dengan seorang pemimpin pengrajin bernama Niwa. Niwa menyambutnya dengan tangan terbuka, memberinya pakaian yang lebih layak dan semangkuk sup hangat. Bagi Niwa, tidak masalah dari mana pemuda itu berasal. Ia melihat kelembutan di mata pemuda itu dan memutuskan untuk menjaganya. Untuk pertama kalinya, Kabukimono merasakan apa yang disebut sebagai keramahan manusia. Karena gerakannya yang anggun dan pakaiannya yang unik, para penduduk mulai memanggilnya Kabukimono, sang pengembara yang eksentrik. Alih-alih merasa terhina, ia justru merasa bangga. Nama itu adalah hadiah pertama yang pernah ia terima dari orang lain. Ia sering menari di bawah cahaya lampion untuk menghibur para pekerja yang lelah. Gerakannya mengalir seperti air dan seringan angin. Di Tatarasuna, Kabukimono menemukan apa yang selama ini ia cari, sebuah rumah. Ia duduk di dekat api unggun bersama Masahiro, mendengarkan cerita tentang bintang-bintang dan mimpi-mimpi manusia. Malam itu, ia tidak lagi merasa seperti wadah yang kosong. Ia merasa utuh, dikelilingi oleh kehangatan persahabatan yang tulus, sebelum badai pengkhianatan yang tak terduga datang menghampiri takdirnya.